Sahabat Liputanam.com, balik lagi nih sama Fernisa di headline Liputanam.com episode 20 Mei 2022. Dan headline hari ini adalah ledakan kasus COVID-19 di Korea Utara. Kenapa baru sekarang? Ketika sejumlah negara di dunia mulai melonggarkan protokol kesehatan, negara Korea Utara justru baru melaporkan ledakan kasus COVID-19 setelah 2 tahun pandemi. Sekitar 1,48 juta orang telah terinfeksi virus corona sejak kasus pertama dilaporkan pada Kamis 12 Mei 2022. Dan setidaknya 663.910 orang dikarantina menurut angka resmi. Wabah ini hampir pasti lebih besar dari perhitungan resmi mengingat kurangnya tes dan sumber daya untuk memantau dan merawat orang sakit. Negara yang terisolasi itu melaporkan kenaikan besar lainnya dalam kasus baru yang terus disebut sebagai demam pada Selasa 17 Mei. Korut mencatat 269.510 kasus tambahan dan 6 kematian lagi, sehingga jumlah total yang tewas menjadi 56 sejak akhir April. Korea Utara pun berada di ambang bencana COVID-19, kecuali tindakan cepat diambil, yakni menyediakan vaksin dan juga perawatan obat. Para ahli menyatakan hal tersebut mengingat jumlah orang yang jatuh sakit terus meningkat menjadi hampir 1,5 juta orang. Wabah COVID-19 yang signifikan ini dikhawatirkan memicu krisis kemanusiaan di Korea Utara, di mana ekonomi telah terpukul oleh penutupan perbatasannya yang dipaksakan oleh pandemi dengan Cina, mitra dagang utamanya, bencana alam dan sanksi internasional selama bertahun-tahun yang diberlakukan sebagai tanggapan terhadap uji coba rudal balistik. Rezim itu dianggap tidak memvaksinasi penduduknya dan tidak memiliki akses ke obat antivirus yang telah digunakan untuk mengobati COVID-19 di negara lain. Rumah sakitnya juga memiliki sedikit sumber daya perawatan intensif untuk mengobati kasus yang parah dan kekurangan gizi yang meluas telah membuat populasi 26 juta lebih rentan terhadap penyakit serius. Tawaran bantuan dari luar sejauh ini ditanggapi dengan diam. Ada kekhawatiran Kim Jong-un mungkin akan menerima sejumlah besar kasus dan juga kematian yang dapat dikelola demi menghindari membuka negaranya terhadap pengawasan internasional. Setelah mempertahankan klaim yang meragukan bahwa mereka telah menjauhkan virus dari negara itu selama 2,5 tahun, Korea Utara mengakui infeksi COVID-19 pertamanya pada 12 Mei dan telah menggambarkan penyebaran yang cepat sejak itu. Para ahli mengatakan Korea Utara tidak dapat melakukan lockdown yang akan menghambat produksi dalam ekonomi yang sudah rusak oleh salah urus. Melumpuhkan sanksi yang dipimpin AS atas ambisi senjata nuklir Kim dan penutupan perbatasan pandemi. Hingga saat ini masih tidak jelas apakah Korea Utara akan menerima bantuan dari luar. Itu sudah menghindari vaksin yang ditawarkan oleh program distribusi COVAX yang didukung PBB. Dan para pemimpin negara telah menyatakan keyakinannya bahwa negara itu dapat mengatasi krisis itu sendiri. Sebelumnya Korea Utara telah menolak tawaran bantuan dari kelompok internasional serta masing-masing negara seperti Cina, Rusia, dan Korea Selatan. Demikian headline Liputan6.com hari ini. Saya Afifah Harunisa pamit. Jangan lupa jaga protokol kesehatan. See you!